Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا أيها الحاضرون اعلموا رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Para hadirin, akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di majelis ini. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita sekarang akan masuk di pembahasan bab yang baru, yakni tentang hukuman berat bagi siapa saja yang menyerukan amar ma'ruf nahi mungkar tetapi ternyata dia sendiri melanggarnya. Jadi dia menyerukan kemakrufan, ternyata dia yang paling duluan meninggalkannya. Dia yang mencegah manusia dari kemungkaran, ternyata dia sendiri yang paling duluan mengerjakannya. Nah, orang yang semacam ini hukumannya berat. Hukumannya berat. Ancamannya sangat besar. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka bab ini berlaku bagi siapapun yang berkecimpung di dalam dunia amar ma'ruf nahi mungkar. Karena amar ma'ruf nahi mungkar itu kewajiban kita semua, berarti bab ini juga tertuju untuk kita semua. Walaupun tentu ada orang-orang tertentu yang lebih utama untuk dia benar-benar perhatian kepada masalah ini. Mereka itulah para duat, yakni para juru dakwah. Bab seperti ini sesungguhnya lebih tertuju kepada mereka. Walaupun setiap muslim muslimah ya tetap mesti memperhatikan perkara ini. Karena siapapun kita berkewajiban untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Namun para juru dakwah, mereka adalah orang-orang yang pertama bab ini ditunjukkan untuk mereka. Bab ini menjadi peringatan besar ya bagi mereka. Dan tentu di sini mengandung pelajaran ya bagi para dai, bagi para juru dakwah, supaya mereka itu berupaya untuk mencocokkan antara ucapan dan juga perbuatannya. Ya, jangan sampai apa yang dilakukannya itu menyelisihi apa yang disampaikan dan didakwahkan kepada umat manusia. Jadi hendaklah mereka berdakwah kepada kebaikan dalam bentuk perbuatan. Karena dakwah itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada dakwah bil lisan, ada dakwah bil hal.
Ya, dakwah menyeru manusia dengan lisan kita, ada dakwah dengan keteladanan yang kita praktekkan. Ya, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berakhlak, bagaimana kita bermuamalah, bagaimana semangat dan istiqomah kita di dalam beribadah kepada Allah. Ya, sehingga sebagian istilah di kalangan para ulama disampaikan bahwa lisanul hal afsah min lisanil maqal. Lisanul hal itu lebih fasih daripada lisanul maqal. Artinya keteladanan dalam bentuk praktek nyata. Di dalam beramal itu bisa lebih fasih ketimbang orang yang cerewet, menyeramahi, menasehati, memberikan wejangan kepada orang lain. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ketika seorang dai atau siapapun yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, ketika mereka itu benar-benar ya bisa mempraktekkan masalah ini, maksudnya dia selalu berusaha menyesuaikan, mencocokkan antara ucapan dan perbuatannya, maka insya Allah dia akan memiliki muatan-muatan dakwah, nilai-nilai dakwah yang lebih bisa diterima dan juga lebih bisa dipercaya. Tentu ini menjadi daya tarik tersendiri ya untuk kemudian manusia itu menjawab seruan dakwahnya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Karena ya tentu berbeda ya. Berbeda sekali rasanya kalau kita mendengarkan sesuatu dari seseorang tentang kebaikan-kebaikan dan kita tahu persis orang itu sesungguhnya sikap tingkah lakunya, kenyataan sebenarnya ternyata jauh dari apa yang dia sampaikan, apa yang dia ucapkan. Ini lain di hatinya. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini bisa dirasakan oleh masing-masing kita begitu ya. Saya pernah dikabari oleh seseorang begitu ya, tentang seseorang yang memang biasa berceramah begitu ya. Walaupun tidak nyebut namanya. Tapi dia cerita, saya kalau dengar ceramah dia itu hambar rasanya. Maksudnya apa? Padahal ini ceramahnya luar biasa begitu ya. Artinya orang mengenalnya sebagai ustadz, sebagai juru dakwah, sebagai dai, bahkan yang masyhur begitu kan. Namun ternyata ada yang begitu. Saya tuh hambar kalau dengar ceramah dia. Kenapa? Saya tahu kartu begitu. Paham maksudnya ibu? Tahu kartunya dia begitu ya. Sebenarnya dia seperti apa? Itu tahu. Jadinya nilai-nilai kebaikan yang disampaikan dengan ceramahnya, dengan dakwahnya, ini menjadi hambar. Kenapa? Karena orang tahu hakikat jati dirinya seperti apa. Jauh dari apa yang diceramahkan kepada orang. Akhirnya muatan-muatan dakwah kebaikannya itu jadi tidak berbobot lagi. Nah, begitulah ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itu baru penilaian manusia yang bisa saja salah. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha menilai kita? Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui, Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui setiap apa yang ada di dalam dada manusia. Allah itu ya'lamu sirra wa akhfa. Allah itu Maha tahu dengan yang rahasia-rahasia dan dengan segala sesuatu yang tersembunyi. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan inilah nilai-nilai ketakwaan. Inilah nilai-nilai yang disebut dengan ihsan, muraqabatullah, musyahadatullah. Ya, bagaimana seorang hamba itu, terlebih mereka para dai, punya nilai-nilai ketakwaan, selalu merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun dia berada. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka di sini Al-Imam An-Nawawi
rahimahullahu taala memaparkan beberapa ayat, kemudian satu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ancaman masalah ini. Tentu sekali lagi ini peringatan yang lebih tertuju kepada siapapun yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, terutama para juru dakwah. Taib. Ayat pertama yang disampaikan oleh beliau di sini, qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu itu mengerti? Tidakkah kamu itu berakal? Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ayat ini tertuju pertama kali kepada siapa? Kepada ahlul kitab, gitu ya, kepada Bani Israel. Jadi melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wahai sekalian ahlul kitab, atamuruna an-nasa bil bir wa tansawna anfusakum, pantaskah kalian memerintah orang-orang untuk berbuat kebaikan yang mencakup seluruh kebaikan, sedangkan ternyata kalian sendiri melupakan diri kalian? Bisa nyuruh kepada orang lain tapi melupakan diri sendiri. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Janganlah kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Dan ini hakikatnya kejahilan. Siapa saja yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala fahuwa jahil, maka sungguh dia itu adalah orang yang jahil. Meninggalkan yang ma'ruf, melakukan yang mungkar, itu dosa, itu maksiat. Maka orang ketika melakukannya, maka dia jahil. Jadi kalau orang berilmu, di satu waktu dia mengajak manusia kepada yang baik dan mencegah manusia kepada yang mungkar, ternyata setelah itu dia menyelisihi apa yang disampaikannya kepada umat manusia, berarti dia bermaksiat kepada Allah. Dan itu hakikatnya kejahilan. Nas'alullah al-'afwa wal-'afiyata wassalamah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi maksud daripada ayat ini, kalian tidak memerintahkan kepada diri sendiri dengan apa yang kalian perintahkan kepada orang lain. Jadi bisanya hanya untuk orang lain saja, tapi dia belum bisa untuk dirinya sendiri. Padahal kalian itu telah membaca Alkitab, wa antum tatluna Alkitab. Padahal kalian telah membaca Alkitab, dan petunjuk Alkitab pasti mengarahkan dan membimbing kita, ya, tidak hanya untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi bagaimana kita menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar itu pada diri kita terlebih dahulu. Ya kan? Apa kata Allah? Alaikum anfusakum. Wajib atas kalian menjaga diri-diri kalian dengan ketakwaan. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri-diri kalian, ya, dan juga keluarga kalian dari api neraka. Jadi perintah pertamanya siapa? Diri kita dulu. Qu anfusakum, artinya tegakkan yang ma'ruf itu pada diri kita. Jauhkan yang mungkar itu pada diri kita. Begitu ya. Ibda binafsik, mulai dari dirimu sendiri terlebih dahulu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Wa antum tatluna al-kitab, padahal kalian membaca Alkitab. Ketika membaca Alkitab pasti mengerti kandungannya apa di dalam Alkitab itu. Tadi yang kita sampaikan, semua kitab samawi pasti ya mengajak
manusia supaya menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar untuk orang lain dan juga untuk dirinya sendiri. Afala ta'qilun, tidakkah kalian itu berakal? Artinya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidakkah kalian itu memikirkan, mencerna dengan akal sehat kalian apa yang kalian perbuat itu? Apakah baik ataukah tidak? Jadi akal sehat kita saja, fitrah kita yang lurus, pasti tidak akan menerima kondisi atau sikap seperti itu. Ya kan Ibu? Pernah nggak misalkan nyuruh anak berbuat begini, tapi ternyata kita pun tidak melakukannya. Nah, kamu itu nonton terus. Ternyata kita sendiri di kamar suka nonton, cuman tidak kepergok saja sama anak kita, begitu kan? Nah itu kalau kita resapi Ibu, apa yang kita perbuat itu, akal sehat kita nerima nggak? Pasti nggak nerima. Loh, kok begini ya saya itu? Bisa ke anak, nah kamu itu jangan suka nonton terus, nggak tahu waktu, begitu ya. Padahal kitanya sendiri begitu. Nah ini akal kita, kalau kita resapi, kalau kita mau tafakur sebentar saja menggunakan akal sehat kita, itu nggak akan nerima akal sehat kita. Ya, bagaimana lagi dengan dalil syar'i, dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah ajak kita menggunakan akal saja terlebih dahulu. Afala ta'qilun? Apakah kalian itu tidak berpikir tentang itu? Apakah kalian tidak berakal? Artinya akal kalian yang sehat itu tidak akan menerima perbuatan kalian tersebut yang menyalahi amar ma'ruf nahi mungkar yang kalian tegakkan untuk manusia. Nah, demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka ya tentu di sini ada motivasi besar ya bagi para juru dakwah untuk selalu mawas diri, begitu ya, untuk selalu mawas diri, ya berusaha untuk dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pada jiwa dan raganya. Ittaqillah fi nafsik, ya, bertakwalah engkau kepada Allah dengan jiwa dan ragamu. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan tentu ini bukan perkara mudah, Ibu ya. Orang itu kalau disuruh komentar itu senang saja. Tapi apakah komentarnya itu betul-betul sesuai dengan apa yang ada pada dirinya ataukah tidak? Nah, ini yang jadi masalah, gitu ya. Kalau sekedar ngomentari, negur, nasihati, ngingetin, ya semua orang mungkin juga punya kemampuan untuk itu. Namun yang jadi masalah, sudahkah kita ya mampu untuk memperingatkan diri kita sendiri, ataukah justru kita sendiri malah yang sering melanggar peringatan-peringatan yang kita sampaikan kepada orang lain? Wal'iyadzubillah. Taib, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di ayat berikutnya dinukilkan oleh Imam An-Nawawi, yakni di surat As-Saff ayat yang kedua, ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taqulun ma la taf'alun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan. Kabura maqtan, ya. Ini kadang jadi bahasa santri ya. Oh, ente mah kabura maqtan, begitu. Kabura maqtan itu maksudnya apa? Sangat besar kebencian Allah ya terhadap perilaku seperti itu. Tapi kadang ini jadi istilah. Ente jangan kabura maqtan ya, gitu. Sebetulnya itu ancamannya, begitu ya, bukan perbuatannya. Kabura maqtan itu artinya kan begitu besar kebencian Allah. Jadi bukan perbuatannya sebetulnya. Itu menjelaskan kemurkaan Allah kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut. Tapi ini menjadi istilah yang populer. Ketika orang itu menyalahi
ya ma'ruf, kema'rufan yang dia perintahkan, menyalahi kemungkaran yang dia cegah untuk orang lain, sering diistilahkan dengan kabura maqtan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi Allah sangat murka, besar kemurkaan Allah kepada orang-orang yang mengatakan apa yang tidak mereka perbuat. Maksudnya apa di sini? Yaitulah orang-orang yang menyalahi amar ma'ruf nahi mungkar yang dia sampaikan kepada manusia. Ibu yang dirahmati Allah, ini bab seperti ini, bab yang paling menyedihkan ya bagi para juru dakwah. Kalau ulama zaman dahulu, itu kalau menjelaskan bab-bab seperti ini, mereka rata-rata menangis. Kenapa? Karena begitu besarnya amanah dari Allah tentang masalah ini. Jadi mempraktekkan ilmu itu tidak semudah mempelajarinya. Nah itulah ya tarbiyah rabbaniyah. Pendidikan rabbani itu ya seharusnya itu. Bagaimana menyesuaikan, mencocokkan antara ilmu yang diserap ya dengan amaliyah tanfidhiyah, amaliyah tatbiqiyah. Bagaimana ilmu yang diserap itu betul-betul cocok sesuai dengan realita pelaksanaan dan prakteknya. Nah, ini ibu-ibu yang dirahmati Allah yang menjadi PR kita bersama ya di dalam dunia pendidikan. Ini yang sering terluput dari diri kita. Sekarang pondok tahfiz di mana-mana. Para hufaz Quran berserakan di mana-mana saking banyaknya. Gitu ya. Tapi yang jadi masalah, sudahkah kita memberikan tarbiyah rabbaniyah? Bagaimana mereka nanti menjadi generasi rabbani yang punya iman ya sekokoh gunung yang sangat tinggi menjulang, iman yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga diajarkan oleh para sahabatnya. Nah ini menjadi PR kita semua. Jangan sampai anak itu hafiz Quran 30 juz, tapi karakternya itu jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Akhlaknya jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Ya, ikhtilat masih sesuatu yang dianggap biasa, begitu ya. Sekakak, cekikik, hahahihi dengan lawan jenis. Itu masih dianggap biasa. Jadi nilai-nilai Qur'annya ada di mana, begitu ya? Ada nggak di hatinya? Ada nggak di lisannya? Ada nggak di tingkah lakunya? Jadi bukan sekedar kuatnya hafalan, mungkinnya hafalan, bagusnya bacaan, bukan itu. Karena Al-Quran fungsinya bukan itu. Bukan itu saja, tapi bagaimana Al-Quran itu ditafakuri, ditadaburi, dan menghasilkan nilai-nilai rabbaniyah di dalam jiwa dan raga pemiliknya. Nah ini tarbiyah rabbaniyah yang menjadi PR kita bersama, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan orang tua harus punya kesadaran ke arah ini. Bagaimana mendidik anak itu bukan semata luas wawasannya tentang agama. Bagaimana dia itu bisa belajar ini dan itu, hatam kitab ini, hatam kitab itu, dapat gelar ini dan itu. Bukan itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tapi bagaimana mereka menjadi pribadi yang saleh, salehah. Mereka orang-orang yang ihsan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka orang-orang yang memasukkan keagungan asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam jiwa dan raganya. Sehingga itu yang mendidik dirinya menjadi generasi Rabbani. Jadi betapa besarnya kemurkaan Allah, kebencian Allah bagi orang-orang yang mengatakan apa-apa yang tidak mereka kerjakan. Karena orang yang melakukan seperti itu adalah orang munafik. Orang munafik itu ibu lahir batinnya cocok enggak? Tidak. Orang kalau menyatakan sesuatu, menjanjikan sesuatu, berkomitmen dengan sesuatu, ternyata dia melanggarnya, tidak menepatinya. Ini kan sifatnya orang-orang
munafik. Dan Allah sangat benci kepada orang-orang munafik. Jelas itu. Innal munafiqina fid darkil asfal minan nar. Bahkan Allah nyatakan orang-orang munafik itu ada di kerak neraka yang paling bawah. Jadi itu sifat orang munafik. Tidak sesuai antara lahir dan batin, tidak cocok antara ucapan dan juga perbuatan. Katanya harus begini, tapi kenapa Anda melakukannya? Katanya ini harus dijauhi, tapi kenapa Anda justru yang pertama kali mengerjakannya? Berarti kan ada yang tidak cocok. Nah, dengan demikian kalau ada orang modelnya seperti itu, maka dia belum menjadi pribadi yang jamil. Wala takunu bil ilmi jamilan hatta takuna bihi amilan. Begitu kata sahabat yang mulia Abi Darda radhiyallahu taala anhu. Engkau dengan ilmu tidak akan menjadi orang yang jamil sampai engkau benar-benar mengamalkan ilmumu. Ilmu itu kan seputar dua perkara saja, Ibu ya. Kalau bukan seputar perintah, pasti seputar larangan. Dan begitu ilmu. Nah, engkau dengan ilmu ini tidak akan menjadi orang yang jamil. Kecuali jika engkau mengamalkan ilmu itu. Jadi apa yang didapat dari ilmu berupa perintah yang wajib, perintah yang sunnah, maka diamalkan, dipraktekkan. Ketika kita mendapatkan dari ilmu syar'i tentang manhiyat, ya tentang larangan-larangan, ada yang haram, ada yang makruh, maka kita praktekkan ilmu itu dengan cara menjauhinya. Barulah itu disebut jamil. Jamil itu apa, Ibu, artinya? Jamil. Jamil itu cakep, indah. Begitu kan? Kalau perempuan kan jamilah, begitu ya. Masya Allah, zauji jamil jiddan. Suamiku ganteng banget. Gitu. Istriku cantik banget. Jamil, jamilah. Sesuatu itu disebut jamil kalau gimana, Bu? Definisinya apa sih? Ini lukisan pemandangannya jamil jiddan. Masya Allah, si fulan itu jamil jiddan. Masya Allah, si fulanah itu jamilah jiddan. Taib. Apa yang disebut cakep itu apa sih? Enak dipandang. Yang enak dipandang tuh kalau bagaimana, Bu? Menyenangkan. Siapa yang bisa mendefinisikan? Paham kan ya kalau disebut indah, elok, cakep? Paham kan? Nah, coba definisikan. Ditakbirkan. Ibu, suami Ibu ganteng? Kenapa? Kenapa tuh disebut ganteng? Sok definisikan. Suami anak itu ganteng banget. Nggak ada duanya di dunia ini. Ya emang cuma satu saja gitu. Nggak boleh punya suami dua. Taib. Apa, Bu, definisinya jamil itu? Sesuatu disebut jamil itu kalau bagaimana begitu? Iya, enak dipandang tuh kalau bagaimana? Menyenangkan hati. Taib. Ada yang bisa menjelaskan lagi? Kadang kalimat itu biasa begitu ya, hari-hari kita tahu, tapi ketika disuruh diungkapkan, ini susah diungkapkan. Indah, cakep, gitu kan? Jamil. Itu apa kalau didefinisikan? Yang enak dipandang. Iya, kalau bagaimana enak dipandang itu? Jadi gimana, Bu? Pas? Gimana Ustadz aja. Jelasin indah saja ribet banget gitu. Taib. Ya, biar kita paham gitu ya.
Jadi sesuatu disebut jamil itu ketika ada keserasian. Paham maksudnya Ibu? Kenapa laki-laki disebut jamil, ganteng, cakep? Karena serasi, susunan wajahnya itu serasi. Dari mulai rambutnya, dari mulai jidatnya, dari mulai alisnya, dari mulai matanya. Serasi dan seimbang. Hidungnya mancung. Tidak mancung ke dalam gitu ya. Bibirnya itu pas, bibir atasnya, bibir bawahnya. Giginya rapi. Dagunya itu manis. Kan begitu Ibu? Serasi. Pemandangan ini indah sekali. Kenapa? Karena ada keserasian. Ada gunungnya, ada awannya, ada matahari terbitnya, ada aliran sungainya, ada hamparan padang rumput, ada hamparan sawahnya, hamparan hutannya. Serasi sekali. Paduan warnanya serasi. Begitu. Nah, kata sahabat Abi Darda, engkau tidak akan menjadi orang jamil dengan ilmu yang engkau miliki sampai engkau mengamalkannya. Artinya apa? Kalau ada orang punya ilmu, tidak dipraktekkan, tidak diamalkan, berarti ada yang jomblang, ada yang tidak serasi, ya kan? Kalau ceramahnya itu luar biasa memukau. Enak didengar, saking enaknya sampai tidur, begitu kan. Tapi ternyata di praktek nyata kehidupan sehari-hari kok begitu ya. Jadi tidak jamil. Jadi nggak indah, jadi nggak elok. Kenapa? Karena ada yang tidak serasi. Di panggung saja hebat, ya seperti singa podium. Ya. Di majelis saja luar biasa. Tapi istrinya tahu kartu. Ya kan Ibu? Suaminya ustadz, istrinya tahu kartunya. Gimana sih ustadz itu di rumah. Makanya hambar bagi istrinya. Nggak peduli kamu ceramah sampai muncrat ya. Air ludahmu, begitu kan. Aku tahu ya, hitam putihmu, begitu kan. Nah begitu Ibu. Artinya apa di sini? Tidak ada keserasian. Susah. Kalau orang itu nggak serasi, bagaimana mau dikatakan jamil, begitu ya? Karena tidak serasi, tidak cocok antara lahir dan batin, antara apa yang diucapkan dengan perbuatan, antara apa yang diajarkan dengan sikap dan tingkah lakunya berbeda. Nah, disinilah peringatan keras bagi siapa? Bagi orang-orang yang bergelut di dunia amar ma'ruf nahi mungkar. Anak-anak saja Ibu bisa kok menilai gitu. Abi ini bisanya ngomong saja. Kenapa tuh anak ngomong kayak gitu, Bu? Iya, karena bapaknya ini nggak serasi gitu loh. Nyuruh yang baik-baik, tapi bapaknya nggak berbuat baik. Mencegah yang jelek-jelek, tapi bapaknya berbuat kejelekan. Jadi hambar, nggak ada muatannya. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka jadilah hamba-hamba Allah yang Rabbani, yang mukhlis. Dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun, dia selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian ketika menceritakan kisah Nabi Syuaib alaihi salam, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum." Dan aku tidak akan menyelisihimu dengan mengerjakan apa yang aku larang kamu darinya. Aku tidak berkehendak untuk menyelisihimu dengan mengerjakan apa yang aku larang dirimu darinya. Para nabi dan rasul semuanya berdakwah. Maka ibu yang dirahmati Allah, tugas dakwah ini tugas yang berat. Lihat ya, Nabi Syuaib alaihi salam
Allah ceritakan tentang Nabi Syuaib alaihi salam tatkala memberitahukan kepada kaumnya bahwa beliau tidak melarang sesuatu pun dari mereka, dan setelah itu tidak menyalahi mereka dengan mengerjakan apa-apa yang dilarang tersebut secara sembunyi-sembunyi. Artinya di sini beliau memberikan motivasi kepada umatnya. Aku selalu berusaha untuk menyampaikan yang baik-baik kepada kalian, mencegah yang buruk-buruk dari kalian. Aku selalu berusaha untuk aku praktekkan apa yang aku sampaikan itu untuk diriku sendiri. Begitu ya. Artinya kita sama-sama berusaha, kita sama-sama berjuang. Ya, bagaimana kita bisa sesuai dengan apa yang kita ucapkan dengan lisan kita. Tidak ada maksud untuk aku kemudian menyalahi apa yang aku perintah dan apa yang aku cegah untuk kalian di saat aku sendirian. Ketika aku dalam kondisi tersembunyi tanpa sepengetahuan kalian. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, dengan demikian orang yang hendak melakukan perbaikan itu harus memadukan, harus menjamak antara ucapan dan juga perbuatannya. Jika tidak demikian, maka dia itu bagaikan yang melepas benang-benang tenun dari hasil pintalannya dengan pintalan yang kuat. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Begitu ya, kata Allah. Janganlah kamu seperti seorang wanita yang mengurai, mencerai-beraikan benang yang sudah dipintalnya dengan sangat kuat. Artinya apa? Dakwah itu tugas yang mulia. Dakwah itu amalan yang paling mulia. Sehingga Allah jadikan amalan yang paling mulia ini, berdakwah ini menjadi ciri khas orang-orang yang paling mulia di antara manusia, yaitu para nabi dan rasul. Artinya apa? Ini amalan yang agung, pahalanya besar. Maka jangan sampai kemudian dirusak dengan cara kita menyalahinya. Dengan cara kita tidak mempraktekannya dalam jiwa dan raga kita di kehidupan sehari-hari kita. Nah, begitu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Taib. Maka teladanilah para nabi dan rasul. Ya. Mereka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar tidak hanya untuk umatnya, tapi juga untuk diri mereka sendiri. Teladanilah para salafun salih, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ya, bagaimana rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala karena khawatir menyelisihi apa yang mereka sampaikan dari kebaikan kepada umat manusia. Dan ibu yang dirahmati Allah, ini perjuangan besar bagi seluruh manusia yang melaksanakan kewajiban ini. Perjuangan besar. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, di samping masing-masing kita ikhtiar untuk bisa mempraktekkan apa yang kita ilmui, apa yang kita ajarkan kepada manusia, maka jangan lupa kita saling mendoakan. Ini bukan tugas ringan. Mengamalkan ilmu itu tugas berat. Amal soleh itu kan buah daripada ilmu. Apakah setiap orang menanam pasti panen? Ternyata belum tentu, kan begitu. Bagaimana cara dia merawat tanaman itu? Ya, bagaimana cara dia mempraktekkan apa yang dia mengerti tentang cara merawat tanaman itu? Maka ilmu itu buahnya adalah amal soleh. Ilmu itu buahnya adalah iman. Maka dengan demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini tugas yang tidak mudah. Namun yakinlah Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan kemudahan kepada kita semua. Makanya Nabi mengajari kita doa-doa supaya kita dimudahkan Allah. Diberi taufik pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mengamalkan dan mendakwahkan ilmu, bahkan di dalam proses mencari ilmunya. Allahumma, apa doanya, Bu? Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Terus apa lagi?
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apalagi doa supaya kita ditolong sama Allah, dimudahkan. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini doa-doa kayak gini jangan diabaikan. Allahumma a'inni, ya Allah tolong diriku. Kita kalau tidak ditolong sama Allah, Ibu, bisa apa kita? Ibu hadir di sini murni kekuatan Ibu? Murni kekuatan Ibu? Enggak. Taufik dari Allah, hidayah dari Allah, inayah dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Maka kita minta tolong, selalu minta tolong kepada Allah. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, tolong diriku untuk selalu berzikir kepadamu. Karena kebanyakan manusia lalai. Lingkungan sekitar kita banyak memberikan pengaruh kelalaian kepada diri kita. Kalau bukan karena pertolongan Allah, nggak bisa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Dan untuk selalu bersyukur kepadamu. Tolong diriku ya Allah untuk selalu bersyukur kepadamu. Karena kebanyakan manusia kufur nikmat. Lingkungan sekitar kita banyak dipengaruhi dengan kekufuran, kufur nikmat. Maka tolong diriku untuk bersyukur. Wa husni ibadatika. Dan tolong diriku untuk selalu memperbaiki ibadah kepadamu. Karena kebanyakan manusia tidak ibadah. Kebanyakan manusia kalaupun ibadah sekedar menggugurkan kewajibannya. Tidak ada makna. Tidak ada penghayatan. Tidak ada bobot dan kualitas dari ibadahnya. Maka bantu diriku untuk selalu menjadikan ibadahku semakin berkualitas. Ini doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maka jangan lupa saling mendoakan, Ibu. Doakan. Guru-guru kita doakan. Perjuangan berat untuk mempraktekkan ilmu. Terlebih godaan dunia begitu dahsyat. Begitu ya. Godaan dunia begitu dahsyat. Fitnah umatku, kata Nabi apa? Fitnahnya umatku adalah apa, Bu? Fitnahnya umat Nabi Muhammad apa? Harta. Ya kan? Fitnahnya umatku, kata Nabi, umatku. Semua umat Nabi, yang alimnya, yang awamnya, itu bisa terfitnah oleh harta. Bisa terfitnah oleh dunia. Maka ayo saling mendoakan. Bantu guru-guru kita dengan didoakan. Ya Allah, semoga guru saya bisa istiqomah di dalam berdakwah, istiqomah di dalam mengamalkan ilmunya. Karena itu nanti manfaatnya kepada murid. Kalau guru kita orang soleh, guru kita itu orang yang muhsin, orang yang muraqabatullah, apalagi musyahadatullah. Kalau guru kita adalah alim rabbani, maka kita berharap besar sebagai muridnya menjadi tullabul ilmi yang rabbani juga. Ya kan? Tapi kalau guru kita ya solehnya di majelis saja, solehnya ketika ceramah saja, wal iyadu billah, ini bisa pengaruh kepada kita sebagai muridnya. Maka saling mendoakan. Sebagaimana guru juga mendoakan muridnya. Itu yang dicontohkan salafun salih. Allahumma ayyuma ghulamin 'allamtuhu ya faj'alhu fi ibadikas salihin. Ya Allah, siapapun yang aku ajari ilmu agama ini, maka jadikanlah dia termasuk golongan orang-orang yang saleh. Saling mendoakan. Ya, karena perjuangan menuntut ilmu ya tidak seberat perjuangan untuk mempraktekkan ilmu. Nah, demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian di sini ada satu hadis. Ini nanti kita bahas di kesempatan berikutnya saja. Karena waktunya cuma 5 menit lagi. Tidak akan selesai semua kalau kita bahas hadisnya. Insyaallah ta'ala nanti kita lanjutkan
di kesempatan berikutnya biidznillah taala wa taufiqihi wa inayatihi. Barakallahu fikum. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.